Saudaraku yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semoga semuanya sehat dan tidak kurang suatu apapun hari ini. Terimalah ucapan dari kami. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat bersukacita, menyambut hari yang kudus. Dimuliakan nama Tuhan selama-lamanya. Baik saudaraku, kita akan bersekutu dengan Tuhan. Namun ada baiknya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan di surga, supaya kita tenang dan damai. Mari kita saat teduh. Buka pintu hatimu, sebab Tuhan dan firman-Nya akan masuk dalam jiwa dan dalam hati, dalam tubuhmu. Mari kita akan menyatu dengannya. Namun kita akan dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita betapa Tuhan itu memiliki anugerah terbesar. Rahmat-Nya dicurahkan untuk kita, manusia yang dikasihinya, dalam lagu Sungguh Ajaib Anugerah. Ajaib benar, anugerah dari Tuhan Yesus yang hadir dalam setiap waktu. Ia turun mengasihi, menopang, menolong, dan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sungguh Tuhan Maha Mulia dan patut dipuji. Sungguh Engkau Tuhan yang harus kami banggakan, kami muliakan dalam hidup ini. Engkau ajaib, mulia selama-lamanya. Sikop doa sini roha dia nada damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun berada saat ini, mari kita menyatu dengan firman Tuhan, dan kita akan diperdengarkan sebuah firman Tuhan yang hidup, khotbah minggu ketiga setelah masa Trinitatis hari ini, tertulis dalam Injil atau Evangelium Matius pasal 10, diawali dari ayat 33 sampai 39. Matius 10 ayat 32 sampai 39, demikian dikatakan di sana. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga.
Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, dan anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Sekali lagi kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat bersukacita di dalam menjalani kehidupan ini, khususnya menikmati hari Minggu yang kudus, yang mulia bagi Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara pernah memikul beban berat? Katakanlah membawa kayu besar yang sedang ditaruh di pundak saudara. Coba bayangkan saat mengangkatnya, berat tidak? Apa respon saudara karena berat beban itu? Saudara pasti menggerutu dan mengatakan, "Ay berat mon. Napa mati kodokoro agak di beto barakon, apalagi kurang busi di son." Lalu kita terus mengangkat dan berjalan, tapi kita juga sering bersungut-sungut dengan beban itu. Kita bisa sampai di tujuan dan kita hempaskan beban itu, namun toh juga kita bersungut-sungut dan mengatakan, sakit sekali. Gara-gara beban ini, badan saya jadi dingin dan bisa-bisa saya sakit besok karena beban tersebut. Apakah juga saudara pernah mendapat tugas berat, lalu saudara mengatakan, kenapa harus kuterima tugas berat ini? Belum yang satu, sudah datang lagi yang satu, belum yang satu. Saudara juga terus menggerutu, bersungut-sungut dengan tugas berat tersebut. Karena tugas itu berat dan susah dikerjakan, sementara saudara tidak mau menyelesaikannya sungguh-sungguh, maka saudara tinggalkan tugas tersebut. Pertanyaan, apakah baik demikian? Dan apakah hasilnya yang kita peroleh ketika kita tinggalkan tugas tersebut? Yang ketiga, saudaraku, apakah pernah saudara bersukacita, bahagia, tersenyum, senang saat menerima tugas berat dari orang tua, dari guru atau dosen, dari tempat kerja? Walaupun berat, tapi saudara mengatakan, biasa aja, sukacita melaksanakannya. Dan benar, ketika saudara sukacita melaksanakannya, tugas itu tuntas. Walaupun berat jadi ringan. Mengapa? Karena ada semangat yang baru, ada sukacita mengerjakan tugas tersebut. Saudara, ternyata dalam hidup ini, semua pekerjaan, semua beban, semua pergumulan, semua yang menekan hidup kita harus disukacitakan. Dan jangan pernah tinggalkan tugas atau tanggung jawabmu, baik sebagai anak, baik sebagai orang tua, baik sebagai anggota jemaat, terlebih sebagai hamba-hamba Tuhan. Pikullah beban itu dan serahkan sepenuhnya pada Tuhan, pasti engkau ditolongnya. Saudara, khotbah hari ini, jamita minggu nama godang, tusudiros ni huria paingoton, marsi hohot disilangi Kristus, tetap tiku disilangi Yesus. Porsan, jangan lepaskan, walaupun salib itu berat, tapi saudara harus pikul sampai ke tujuan dan jangan pernah mencampakkannya. Jangan pernah memotong salib atau memenggalnya, menguranginya
karena berat, saudara akan menyesal. Karena setiap pengikut Kristus harus rela dan mampu memikul beban berat, memikul salib Kristus. Dan pengikut Kristus siap berkorban. Sebagaimana Yesus yang sudah lakukan, yang sudah aplikasikan, sudah tunjukkan, dan nyata kita lihat. Dia pikul salibnya. Bahkan selain dipikul salibnya, dia sendiri terpaku, tersalib di salib itu demi kita, demi keselamatan kita. Tapi Yesus tidak pernah menyesal. Dia hanya katakan supaya semua pengikutnya mau seperti dia. Dan jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Kristus sebagai pengikutnya, murid-muridnya. Engkau harus memeluk salib Kristus dan memberitakannya kepada yang lain, sehingga banyak orang yang percaya bahwa benar-benar dengan salib Kristuslah kita sungguh-sungguh beroleh pengampunan, penebusan dosa, dan keselamatan. Saudara, kali ini juga kita diingatkan, jangan pernah seorang pun di antara kita menolak maswadahun silangi Kristusi. Dan jangan seorang di antara kita yang mengatakan bahwa salib itu susah, berat, tidak benar itu. Saudara harus mau mengakui, maka tidakon Yesus anak ini bata, Yesus si palua, Yesus nomor si taonon. Ibana do na patujuluh kosana asa melua kita manang isi maswadahon Yesus di portion swadahon na ribana di jolidamo di benua gijang. Siapa saja yang menolak, yang melupakan, yang tidak mempercayai, yang tidak mengaku Kristus di dunia ini, nanti Bapa di surga akan menolaknya dan tidak akan diakui. Dia juga akan diswadahon Bapa di surga. Maka dari itu, kita semua, kita tinggalkanlah. Saudara mau nggak tinggalkan ayah ibu? Berat ya, demi Kristus. Kalau misalnya Yesus katakan, hamu sudah huria, sadar yonong bege jami tahun, ikut tadi konom modo bapam, tadi konom modo natorasmu, tadi konom modo hahanggi botom, asa dapokmu, haluaon do hangulan nama notong jali utonmu Yesus ikon olo mana di kondisi na olo doh. Mangga saudaraku, oh, tinggalkan ayahku, tinggalkan ibuku, tinggalkan saudara-saudaraku, adik-adikku, bah ngasih ikan. Itu saudara katakan kan? Siapa yang mau langsung, iya aku siap, aku mau siap jalan demi Kristus dan demi kerajaan surga. Aku mau. Sebab Yesus pun datang bukan hanya untuk mendamaikan, tapi dia akan memisahkan kita dari orang-orang yang kita kasihi, yang kita sayangi di dunia ini. Namun kita akan menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan surga, dan jangan hanya menyatu dengan dunia ini, dengan ayah ibu kita. Tidak demikian. Kita boleh mengasihi orang-orang yang kita kasih, ayah, ibu, hahang, ibu tu alai ikon ubal garo holong ratatong tu debata, tu Yesus, tu todi, nau manubusita sia dosa. Saudaraku, mari datang pada Tuhan. Kita bersekutu dengannya dan kita menyatu, siaplah menjadi pengikut Kristus, pembawa damai. Akuilah Tuhan Yesus dalam hidupmu, akuilah Allah. Dan hati dakoma unang porso Yesusi, unang porso debata, unang porso to di parbadia. Kita harus malah mewartakan, memberitakan, maka tidakon mempersaksikan Kristus sang juru selamat. Itulah tonani jamita sadarion. Pesan untuk kita, ikutlah Yesus apapun yang terjadi. Kalau saudara menderita karena Yesus, puji Tuhan. Tapi banyak orang menderita bukan karena Yesus, perbuatannya sendiri. Bahkan ia yang melukai tubuhnya, melukai nyawanya, bahkan membunuh dirinya sendiri.
Bukan demikian yang diminta Yesus. Kita mau rela kehilangan nyawa, berkorban, tapi karena kerajaan Injil dan Yesus, kita bersyukur Tuhan pasti mengasihi kita. Maka dari itu, saudaraku, dogma asal Yesus maju kita, kebina kuna jalan ready kita disi Yesus nguluni todiku. Yesus nguluni todiku hodo habun sakit kogi ho nama diri nami rodinasa lakaki atau beta buat dirim Tuhan Yesus dihutam mana tiap masilang nai asa malua ho jatun si seyanmu na ikito podami sa suduka matanganmu asa tong tiopi. Mohle hati di hatam sadarion pengotok kami asaradi si toko dohot manuhuk silang mi satol hasam itu hasana suku di bagasa Yesus. Amin. Saudaraku, selamat hari Minggu, selamat memuji Tuhan, selamat beribadah. Tuhan memberkati.